Ketika praktikum, ketika pengujian silinder beton, itu kan beton diuji pada hari-hari tertentu atau bisa dikenal dengan istilah umur beton. Jadi umur beton itu udah mulai 3, 7, 14, 21, 28. Ada seperti itunya. Nah, pengujian beton itu diambil di umur-umur tersebut. Kalau misalkan pengujian diambil di umur 3 hari, maka ada suatu faktor tertentu yang itu mengoreksi nilai FC-nya. Jadi kalau umur 3 hari diuji tekan, hasilnya berapa, itu bukan mewakili nilai kuat tekan beton. Nilai kuat tekan beton itu diwakili oleh benda uji yang umurnya 28 hari. Kalau kurang dari itu ada faktor konversinya. Nah, tabel ini memberikan faktor konversi untuk kuat tekannya. Kalau umur 3 hari itu 0,46, 7 hari itu berarti angka yang ditunjukkan dari hasil pengujian itu hanya 70% dari kuat tekannya, dan seterusnya, tinggal menyesuaikan yang ini. Nah, gunanya tabel ini adalah ketika di lapangan, karena di lapangan itu kan proyek ada durasinya, semua mengejar waktu. Nggak bisa kalau dicornya hari ini, kemudian dibikin benda uji, terus harus nunggu 28 hari untuk tahu kekuatannya. Nah, ternyata kok setelah 28 hari dites, hasilnya tidak memenuhi syarat. Nah, kalau terjadi seperti itu kan pekerjaan udah terlambat jauh sekali, karena 28 hari itu durasi yang sangat panjang untuk mengerjakan proyek. Jadi biasanya dipakai faktor konversi itu tadi. Pengujian 3 hari, pengujian 7 hari, seperti itu. Jadi kalaupun ada kesalahan atau mutu beton itu tidak terpenuhi, perbaikan yang harus dilakukan itu belum ketinggalan jauh. Jadi kalau misalkan kegagalan itu ada di pengecoran lantai 1, kalau ditunggu 3 hari paling baru mengerjakan lantai 2, itu pun belum selesai. Jadi lantai 1 bisa ditreatment dahulu. Seperti itu. Jadi tujuannya faktor konversi ini untuk mengetahui yang hal-hal seperti itu. Nah, kemudian untuk benda uji sendiri itu dikenal ada 2 jenis, yaitu kubus dan silinder. Kubus sendiri itu ada 2 tipe untuk ukurannya, ada ukuran 15 dan ukuran 20. Sedangkan silinder standar itu ukuran 15 kali 30, diameter 15, tingginya 30 cm. Itu yang mewakili FC 1, faktornya 1. Jadi kalau hasil pengujian silinder standar hasilnya katakanlah 20 MPa, nah itu mewakili real angka 20 MPa. Tapi kalau kita menguji pakai kubus 20, 20, 20, angka yang dihasilkan dari kubus itu harus dikalikan 0,83. Ini mengacu ke tabel ini, 0,83 untuk mendapatkan nilai kuat tekan yang sesungguhnya. Begitu juga kalau yang dipakai kubus 15, harus dikalikan 0,8. Nah, kaitannya dengan hasil pengujian, apabila hasil pengujian itu tidak memenuhi syarat ya, misalkan direncanakan kuat tekan beton itu 30 MPa, tapi ternyata hasil pengujian hanya 20 MPa. Nah, sedangkan hasil pengujian itu kan di lab, sedangkan di lapangan itu sudah terlanjur dicor. Nah, itu perlu dicek lagi. Jadi belum tentu kalau hasil pengujian lab itu hasilnya sekian, di lapangan sekian juga, itu belum tentu. Bisa jadi yang benda uji itu tidak dibuat dengan cara yang baik, makanya hasilnya jelek. Bisa jadi yang di lapangan lebih baik, bisa jadi. Makanya harus dipastikan yang di lapangan diuji kembali. Ada 2 metode destruktif dan non-destruktif yang bisa dilakukan. Kalau destruktif itu kolom dan balok dan plat yang sudah dicor di lapangan dibor bentuk silinder, terus kemudian dapat silinder beton kan itu, terus diuji di lab. Jadi hasil pengeboran yang di lapangan dalam bentuk silinder dibawa ke lab, kemudian diuji tekan. Itu destruktif. Kenapa dibilang destruktif? Karena hasil pengeboran di lapangan itu nanti rusak, betonnya kan jadi bolong, dia nggak nyatu lagi, ada yang hilang lah. Tapi ada metode lain dikenal dengan non-destructive test. Jadi tes yang dilakukan ini tanpa merusak beton. Ini bisa salah satunya dengan hammer test. Nanti akan saya perlihatkan alatnya seperti apa. Hammer test ini
seperti pemukul gitu, dipukul betonnya. Nah, dari nilai pantulan itu nanti keluar seberapa sih kuat tekan betonnya. Tapi angka dari hammer test itu hanya angka pendekatan. Kalau mau lebih tahu hasil realnya itu lebih mendekati kalau yang dengan cara dibor tadi. Nah, dari pengujian itu, jadi kan baik mau destruktif atau non destruktif nanti akan keluar hasil angka kuat tekan beton, hasil cek lapangan. Kalau nilai kuat tekan betonnya tidak kurang dari 80%, nah itu dianggap memenuhi syarat. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, maka dilakukan percobaan pembebanan. Jadi struktur yang di lapangan yang sudah jadi itu diberi beban, bisa dengan ditumpuk karung pasir atau apapun, atau dikasih blok beton untuk membebani. Kalau beban yang diberikan itu sudah melebihi 70%, itu dianggap masih memenuhi syarat. Jadi metodenya tahapannya ada 3 kalau secara garis besar ya. Pertama, ini kalau nggak memenuhi syarat, hasil uji lab tidak memenuhi syarat, maka dilakukan pengujian lapangan. Pengujian lapangan bisa dengan 3 tahap. Yang pertama non-destruktif dulu, jadi jangan merusak beton dulu, non-destruktif test. Bisa dilakukan dengan hammer test. Yang pertama itu, kalau masih tidak memenuhi bisa dilakukan dengan core drill atau pengeboran. Jadi betonnya dibor, diambil sampelnya bentuk silinder. Kalau masih nggak memenuhi juga, bisa dilakukan tes pembebanan, loading test. Itu tahapannya. Cuma loading test ini agak bahaya juga kalau ternyata bangunan itu nggak memenuhi syarat. Ketika diberikan loading test, bisa-bisa runtuh. Kalau runtuh ya udah nggak bisa dipakai bangunannya, nggak bisa diperbaiki.